Baik, selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur malam hari ini kita bisa kembali belajar firman Tuhan dalam pendalaman Alkitab kita setiap hari Rabu jam 7 waktu Indonesia bagian tengah. Ya, jadi Balikpapan, waktu Indonesia bagian tengah. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran Alkitab kita, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu belajar firman-Mu, karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Karena itulah Tuhan, berikan hikmat dan pengertian bagi hamba-Mu untuk menguraikan firman-Mu dan semua kami anak-anak-Mu yang ikut maupun yang mendengar. Kemudian Tuhan biar mendapat berkat dari pembelajaran kami malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita masih di doktrin Alkitab. Pembahasan kita adalah kanonisasi Perjanjian Baru. Itu berbicara masalah alasan kitab-kitab Perjanjian Baru hanya 27 kitab. Nah, minggu lalu kita sudah membahas kanonisasi Perjanjian Lama. Ya, jadi kita sudah bahas kenapa Perjanjian Lama itu terdiri dari 39 kitab dan apa alasannya. Kita sudah bahas panjang lebar dan kita menemukan bahwa salah satu alasan yang kuat adalah Tuhan Yesus yang adalah Allah, yang adalah Tuhan, dia mengakui 39 kitab itu sebagai firman Tuhan. Dan itu juga diterima oleh orang Yahudi sebagai firman Tuhan, dan orang Yahudi dipercayakan oleh Allah untuk memelihara firman-Nya. Sehingga sampai di zaman Tuhan Yesus, kanonisasi Perjanjian Lama sudah ada. Dan minggu lalu juga kita sudah bahas apa alasan kita tidak mengakui kitab-kitab Deuterokanonika atau Apokrifa sebagai firman Tuhan. Ya, ada kitab-kitab seperti kitab Katolik kan ada kitab Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Di tengah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu ada namanya kitab Deuterokanonika atau kitab Apokrifa. Nah, sudah kita bahas ya. Apa kita tidak terima itu sebagai firman Tuhan? Yang pertama, minimal Tuhan Yesus tidak pernah mengakuinya dan tidak pernah mengutip. Ya, Rasul-rasul juga tidak pernah mengakuinya, tidak pernah mengutip, dan jemaat mula-mula juga tahu itu bukanlah firman Tuhan. Ya, bahkan kanon itu belakangan di abad yang ke-16 baru diakui oleh gereja Katolik sebagai firman Tuhan. Nah, kita bilang bahwa sebenarnya kanonisasi Perjanjian Lama itu sedikit tidak bermasalah atau tidak banyak perdebatan di kalangan teologi tentang kanonisasi Perjanjian Lama. Tetapi yang sering diperdebatkan adalah kanonisasi Perjanjian Baru. Nah, mengapa kanonisasi Perjanjian Lama tidak banyak diperdebatkan? Ya, pertama kita bilang bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, otoritas yang mengakui ke-39 kitab itu sebagai firman Tuhan. Tetapi kanonisasi Perjanjian kanonisasi Perjanjian Baru itu terjadi sesudah Tuhan Yesus tidak ada. Gitu. Kita percaya Tuhan Yesus disalibkan di awal-awal abad pertama. Ya, di awal-awal abad pertama, mungkin antara tahun 27 sampai tahun 30-an Masehi. Dan kanonisasi kitab Wahyu selesai ditulis kurang lebih sekitar akhir abad pertama, atau sekitar tahun 95-an ke atas, 98-an lah. Nah, itu penulisan kitab Wahyu. Jadi, kanonisasi Perjanjian Baru, ya, ketika Tuhan Yesus memang sudah naik ke surga. Jadi itu sedikit ada perdebatan di dalam kanonisasi Perjanjian Baru. Nah, apa sih kanonisasi Perjanjian Baru? Sebenarnya kanonisasi Perjanjian Baru adalah menjelaskan alasan Alkitab. Ya, jadi perlu dicatat alasan Alkitab. Ya, jadi alasan yang berdasarkan Alkitab. Ya. Dalam kanonisasi 27 kitab Perjanjian Baru. Nah, jadi apa faktornya? Apa yang menentukan? Sehingga kita mengakui ke-27 kitab itu adalah firman Tuhan. Dan ketika kita mengakui 27 kitab itu adalah firman Tuhan, otomatis menolak kitab-kitab yang lain yang katanya adalah firman Tuhan. Jadi, apa faktornya? Yang pertama adalah faktor pertama ditulis oleh para rasul. Nah, sama seperti Perjanjian Lama, Tuhan memakai para nabinya untuk menulis kitab Perjanjian Lama. Demikian juga dalam Perjanjian Baru, Tuhan memakai siapa? Tuhan memakai para rasul untuk menulis kitab Perjanjian Baru. Nah, jadi faktor penerimaan
27 kitab itu sebagai firman Tuhan adalah ada faktor kerasulan atau faktor para rasul. Ya. Dan itu diakui langsung oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu bahwa Yesus Kristus sebagai puncak pewahyuan. Ya, jadi puncak pewahyuan Allah menjadi manusia itu adalah Yesus Kristus. Jadi Allah menjadi manusia itu adalah Yesus Kristus, gitu kan? Dan Yesus Kristus sendiri adalah puncak pewahyuan. Nah, ketika puncak pewahyuan itu mengakui nanti pewahyuan perjanjian baru atau kanonisasi perjanjian baru, itu sama dengan otoritas Yesus Kristus mengakui para rasul inilah para penulis daripada kitab perjanjian baru. Misalnya kita bisa lihat dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan begini, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi, yaitu perjanjian lama, ya. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Dalam pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya. Jadi Yesus Kristus sebagai puncak daripada pewahyuan itu. Dan coba kita lihat ya seterusnya. Yesus mengutus 12 rasul. Nah, ketika Yesus Kristus sebagai puncak pewahyuan perjanjian baru, dia bilang Allah menjadi manusia, Allah bersama-sama dengan manusia, dan ya, dia mengutus 12 rasulnya. Gitu. Coba kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 20. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita kembali lagi tadi dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali menyatakan firman-Nya lewat para nabi, pada zaman akhir ini dia menyatakan lewat siapa? Lewat Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah pewahyuan terakhir gitu. Dan Yesus Kristus ini akhirnya mengutus 12 orang rasul. Mereka bilang, untuk apa? Pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Jadi Tuhan kasih tanda penyertaan kepada rasul-rasul ini supaya jemaat tahu bahwa rasul-rasul ini dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Dan untuk kepentingan firman itulah, untuk meneguhkan firman yang ada di mulut para rasul pada waktu itulah, maka Tuhan memberikan tanda-tanda, mujizat-mujizat yang menyertai pelayanan mereka. Nah, ini membuktikan kepada kita bahwa Yesus Kristus mengakui firman-Nya yang ada di mulut rasul-rasul, nanti ditulis oleh rasul-rasul sebagai firman Tuhan. Nah, jadi dengan otoritas rasul-rasul inilah, maka kita faktor kerasulan inilah kita mengakui kitab-kitab 27 kitab itu sebagai firman Tuhan. Karena para rasul lah yang menulis. Dan Tuhan Yesus Kristus sudah bilang bahwa dia meneguhkan firman yang ada di mulut para rasul, yang akan disampaikan oleh para rasul, dan yang akan dituliskan oleh para rasul itu sebagai firman Tuhan. Nah, untuk kepentingan itulah, maka Tuhan kasih tanda-tanda yang menyertai para rasul ini. Terus, coba kita lihat ya. Bahwa janji Yesus memimpin para rasul kepada seluruh kebenaran. Yang pertama tadi, bahwa Tuhan kasih tanda, Tuhan kasih mujizat, untuk membuktikan mereka adalah rasul. Dan yang kedua, bahwa Tuhan Yesus sendiri berjanji ya akan memimpin kepada para rasul kepada seluruh kebenaran. Ya, itu dengan kata lain bahwa Tuhan bilang kepada para rasul bahwa kalianlah saya pilih untuk menulis firman-Ku, maka itulah saya akan memberikan tanda dan mujizat kepada kalian untuk membuktikan bahwa saya memakai kalian untuk menyampaikan firman-Nya. Ya, jadi terus karena itulah dibilang bahwa saya pun juga akan berjanji akan memimpin kalian. Siapa itu kalian? Para rasul. Ya. Kepada seluruh kebenaran yang ingin kusampaikan kepada kalian. Seluruh kebenaran. Ya. Akan diberikan kepada para rasul
pada waktu itu. Coba kita lihat ya. Misalnya di dalam Injil Yohanes ayat 16, pasal 16 ayat 13. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, jadi memimpin para rasul kepada apa? Seluruh kebenaran. Jadi Tuhan berjanji bahwa dia akan sampaikan seluruh kebenaran. Kitab-kitab perjanjian baru kepada para rasul. Ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Terus, ya, Yohanes pasal 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi apa alasan kita mengakui kitab perjanjian baru atau kanonisasi perjanjian baru? Alasannya adalah Alkitab bilang Yesus adalah pewahyuan tertinggi, dan pada akhir zaman ini dia berbicara lewat anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus ini memilih para rasulnya ya, untuk menulis, menyampaikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu nantinya ditulis menjadi kitab. Dan untuk membuktikan mereka rasul, Tuhan kasih tanda, mujizat kepada mereka yang tidak dimiliki oleh orang lain selain daripada rasul. Ya, atau orang-orang yang di bawah rasul. Nah, makanya dia bilang, di Yohanes pasal 6 ayat 13, Tuhan lagi berjanji bahwa dia akan memimpin mereka kepada seluruh kebenaran. Kepada siapa? Kepada para rasul, yaitu para penulis Alkitab ini. Tuhan berjanji akan memberikan mereka seluruh kebenaran. Bahkan di Yohanes pasal 14 ayat 26, ya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Nah, Roh Kudus inilah dialah yang akan mengajarkan kepada para rasul segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, jadi Tuhan memberikan mereka tanda, mujizat, supaya orang percaya mereka rasul, tetapi juga Tuhan memberikan mereka kemampuan ya, untuk mengajarkan segala sesuatu yang Tuhan sudah sampaikan, dan mengingatkan ya semua yang aku katakan kepadamu. Ya, jadi supaya mereka ingat apa yang sudah pernah Tuhan sampaikan, dan kemudian ketika mereka menulis seperti apa yang Tuhan sampaikan itu ditulis oleh mereka. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Tuhan memberikan ingatan kepada mereka tentang semua, kata Tuhan, yang telah kukatakan kepadamu. Ya, jadi ada janji Yesus memimpin para rasul kepada seluruh kebenaran. Ya. Yang kedua, dikatakan bahwa jemaat dibangun atas para rasul dan para nabi. Ya, jadi mengapa kita percaya bahwa kanonisasi perjanjian baru didasarkan oleh faktor kerasulan? Yaitu karena Tuhan berjanji dia membangun jemaat di atas dasar para rasul. Coba kita lihat ya. Efesus pasal 2 ayat 20. Yang dibangun, ini jemaat ya. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan Yesus Kristus sebagai batu penjuru. Nah, jadi Tuhan bilang, dia akan membangun jemaat itu di atas dasar apa? Dasar para rasul dan para nabi. Nah, minggu kemarin kita sudah bahas bahwa para nabi sebagai dasar untuk menulis kitab perjanjian lama, dan para rasul adalah dasar untuk menulis kitab perjanjian baru. Nah, di atas dasar perjanjian lama dan perjanjian baru inilah, dan Yesus Kristus sebagai batu penjuru, jemaat itu didirikan. Nah, apanya para rasul? Ya, dasar gereja itu apanya para rasul gitu. Kita bilang bahwa tulisan atau perkataan para rasul. Nah, jadi dengan demikian sebenarnya Tuhan Yesus mengakui lewat Rasul Paulus berkata bahwa perjanjian baru jemaat didirikan atas dasar para rasul. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terus kita lihat lagi. Ya, ada banyak hal yang Tuhan sampaikan. Bahwa Tuhan meneguhkan mereka dengan karunia dan mujizat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan sudah pilih para rasul ini untuk menuliskan firman-Nya. Dan pada waktu itu, kitab perjanjian lama itu sudah selesai di kanon. Ya. Sudah bisa dibaca
oleh orang-orang yang hidup pada zaman itu. Tetapi kitab Perjanjian Baru itu masih dalam proses penulisan. Ya, jadi kitab Perjanjian Baru itu masih dalam proses penulisan, itu di abad-abad awal. Ya, kira-kira dari tahun 30-an sampai tahun 95-an atau 98-an Masehi. Jadi dalam satu abad itulah penulisan kitab Perjanjian Baru. Nah, jadi itu zamannya gereja gitu. Jadi waktu itu Perjanjian Lama sudah selesai. Tapi Perjanjian Baru belum ada. Nah, dan Tuhan berkata bahwa dia memakai para rasul itulah untuk menyampaikan firman-Nya. Jadi perkataan rasul itu sama dengan firman Tuhan gitu. Lalu bagaimana misalnya orang bisa percaya mereka rasul? Karena apa? Karena kalau orang tidak percaya mereka rasul, tidak mungkin mereka bisa percaya perkataan mereka adalah firman Tuhan. Karena penting orang itu untuk mendengar, penting orang untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh rasul. Kalau itu adalah firman Tuhan gitu. Tapi kan orang waktu itu perlu bukti. Apa buktinya kamu rasul? Apa buktinya kamu dipanggil atau diutus oleh Tuhan? Supaya apa? Supaya kalau mereka tahu dia dari rasul, maka perkataan dia adalah firman Tuhan. Sama seperti perkataan Nabi adalah firman Tuhan, maka perkataan rasul adalah firman Tuhan. Nah, untuk itulah Tuhan memberikan tanda khusus kepada para rasul. Ya, makanya Tuhan meneguhkan mereka ya dengan karunia dan mujizat. Itu tanda khususnya. Itu kita bisa lihat misalnya dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 12. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul. Jadi membuktikan, kata Paulus, bahwa aku adalah seorang rasul. Telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan apa? Segala kesabaran. Oleh apa? Tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Jadi khusus untuk para rasul, Tuhan memberikan tanda, mujizat, dan kuasa kepada mereka. Karena ini adalah tanda khusus kerasulan, maka di luar rasul tidak dikasih karunia itu. Gitu. Makanya kalau Anda baca di Alkitab, rasul-rasul, kalau mereka bertemu dengan orang sakit, disembuhkan. Ya. Ketemu orang lumpuh, bisa berjalan. Gitu. Ya. Jadi, tanda itu hanya diberikan kepada rasul. Gitu. Supaya kalau ada orang ngaku rasul, ya, suruh dia buat mujizat. Kalau dia tidak bisa membuat mujizat, atau dia gagal melakukan mujizat, berarti dia bukan rasul. Jangan dipercayain. Gitu. Nah, maka itulah Tuhan kasih mereka tanda. Ya, segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah rasul, yang telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh apa? Tanda-tanda, sinyal-sinyal, tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Ya, mujizat. Ya. Paulus dipatuk ular, tidak mati. Nah, itu mujizatnya. Padahal itu ular yang sangat beracun sekali, gitu. Tapi dipatuk ular tidak mati. Gitu. Ya, Petrus berdoa, orang sembuh. Petrus berdoa, Ananias dan Safira mati. Ah, itu tandanya. Gitu. Nah, itu tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang bukan rasul. Jadi, karena Tuhan sedang memakai mereka untuk menuliskan firman-Nya, maka Tuhan meneguhkan mereka dengan karunia dan mujizat-mujizat itu. Sehingga apa? Sehingga tulisan mereka dikenal oleh jemaat sebagai firman Tuhan. Gitu ya. Coba kita lihat lagi. Ya, mujizat oleh para rasul. Coba lihat ya. Kisah para rasul pasal 5 ayat 12. Maksudnya ada ciri, ada tanda, ada bukti bahwa mereka rasul, dan tidak semua orang bisa berkata dirinya adalah rasul. Kisah para rasul pasal 5 ayat 12 berkata, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat menjadi antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di Nabi Salomo dalam persekutuan yang erat, dan oleh rasul-rasul. Jadi tanda itu dilakukan oleh apa? Oleh rasul-rasul. Kenapa rasul-rasul dikasih tanda? Supaya orang percaya tahu bahwa mereka adalah rasul, dan perkataan mereka adalah firman Tuhan, dan tulisan mereka nanti adalah firman Tuhan. Makanya Tuhan memanggil mereka, berjanji akan membuka semua firman-Nya kepada mereka, ya, dan memberikan tanda kepada mereka, serta menyertai perkataan mereka dengan
tanda-tanda itu supaya orang tahu, oh ini mereka adalah rasul. Dan firman yang mereka sampaikan itu adalah firman Tuhan. Terus, jadi jelas yang pertama tadi bahwa mengapa kita mengakui ya, atau menerima 27 kitab itu sebagai firman Tuhan. Yang pertama adalah karena faktor kerasulan. Ya. Jadi ditulis oleh rasul, mayoritas kitab perjanjian baru ditulis oleh rasul, dan rasul-rasul sudah dikasih tanda, rasul-rasul sudah dipilih oleh Tuhan ya, untuk menjadi rasul, ya. Dan para rasul ini diberikan karunia ya, untuk membuktikan mereka adalah rasul. Jadi gampang ya. Jadi kalau kitab-kitab yang ditulis oleh rasul ya itu sudah jelas itu adalah firman Tuhan. Ya. Jadi lalu bagaimana misalnya ternyata dalam Alkitab kita Perjanjian Baru ada beberapa kitab yang tidak ditulis oleh rasul. Misalnya Markus, Lukas, Kisah Para Rasul, Yakobus, Yudas. Nah, itu kan katanya tidak ditulis oleh rasul. Kalau Matius ya jelaslah Matius yang tulis. Injil Yohanes ya itu pasti Injil Yohanes yang tulis. Paulus banyak menulis kitab, kurang lebih 14 kitab yang dia tulis. 1-2 Yohanes, nah itu sudah pasti Yohanes. 1 dan 2 Petrus, nah itu sudah pasti ini Petrus. Wahyu, dia katakan aku Yohanes menulis di pulau yang disebut dengan Patmos. Nah, berarti jelas Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes. Itu tidak sulit bagi kita untuk mengakui itu sebagai firman Tuhan. Tetapi bagaimana ya, kalau dikatakan bahwa faktor kerasulan menentukan itu firman Tuhan, gitu. Lalu bagaimana kalau ada kitab-kitab yang tidak ditulis oleh rasul? Yang seperti saya katakan tadi, misalnya Markus, Lukas, ya. Terus Yudas, Yakobus, ya. Kisah Para Rasul, itu kan tidak ditulis oleh rasul, atau tidak ada embel-embel, misalnya aku Paulus. Kalau misalnya surat-surat Paulus bilang dari Paulus hamba Yesus Kristus, ya gampang, itu sudah pasti Paulus yang menulis, dia adalah rasul gitu kan. Berarti itu benar adalah firman Tuhan gitu kan. Nah, jadi pertanyaan kita yang kedua adalah bagaimana kalau kitab-kitab itu bukan ditulis oleh rasul? Ya. Kenapa kita menerima Markus, kenapa kita menerima Lukas, kenapa kita menerima Kisah Para Rasul, kenapa kita menerima kitab Yakobus dan Yudas sebagai firman Tuhan? Nah, itu dasarnya. Kita bilang memang mereka tidak ditulis oleh rasul. Tetapi ya, yang pertama adalah walaupun tidak ditulis oleh rasul, tetapi mereka berada di bawah bimbingan para rasul. Atau orang-orang di sekitar mereka itu rasul gitu. Dan tulisan mereka itu ya di zaman rasul-rasul sudah dibaca oleh rasul-rasul dan diakui oleh rasul-rasul sebagai firman Tuhan. Ya, jadi walaupun mereka bukan rasul, tetapi mereka menulis itu atas bimbingan para rasul. Nanti kita akan jelaskan bagaimana bimbingan para rasul maksudnya ya. Atau orang-orang di sekeliling mereka itu adalah rasul-rasul, dibaca dan diakui oleh rasul-rasul dan mereka mengakui itu sebagai firman Tuhan. Jadi di zamannya rasul-rasul masih hidup, bahkan mereka bisa membaca ya, tulisan, misalnya Petrus pernah membaca tulisan Paulus. Dia bilang seperti tulisan Paulus kepada orang Ibrani, ya, dikutip oleh Petrus. Berarti Petrus membaca tulisan Paulus kepada orang Ibrani, gitu kan. Dan dia mengakui itu sebagai firman Tuhan. Berarti di antara mereka, para rasul, ya, atau tulisan-tulisan kayak Markus, Lukas tadi, sudah dibaca oleh rasul-rasul, di-approve atau diakui oleh rasul sebagai firman Tuhan. Ya, jadi diakui oleh mereka sebagai firman Tuhan. Nah, jadi dengan demikian kita mengakui sebagai firman Tuhan. Ya, coba nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya. Coba kita lihat ya. Mana kitab-kitabnya? Jadi kitab-kitab ditulis oleh rasul. Ya. Dan rasul yang paling banyak menulis kitab Perjanjian Baru adalah Rasul Paulus. Nah, Paulus menulis kitab Roma, itu tidak sulit bagi kita untuk mengetahui bahwa Paulus menulis kitab Roma. Mengapa? Coba kita lihat ya, di dalam kitab Roma misalnya gitu. Saya akan buka ya. Nah, Roma pasal pertama, ayat pertama, dari Paulus, hamba Kristus Yesus, yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Gampang. Paulus langsung memperkenalkan dirinya dari Paulus. Hamba Rasul Yesus Kristus. Ya. Terus apalagi? 1 Korintus ditulis oleh Paulus. 2 Korintus juga ditulis oleh Rasul Paulus, dia menyebut namanya di sana. Galatia juga ditulis oleh Paulus, Efesus,
Ada kitab Filipi, ada kitab Kolose, ada kitab 1 Tesalonika, 2 Tesalonika. Itu adalah kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Ya. Terus apa lagi? 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, dan kita percaya bahwa kitab Ibrani, ya walaupun tidak menyebut nama Paulus di dalamnya, tetapi karakteristik Paulus ada di dalamnya. Sebagai seorang ahli kitab, ya, terutama ahli kitab Perjanjian Lama, Paulus banyak berargumentasi tentang keberadaan Perjanjian Lama, ya, dan membandingkan dengan Kristus. Misalnya Yesus lebih tinggi dari malaikat, katanya. Yesus tinggi dari imam-imam, dia lebih tinggi daripada nabi-nabi, gitu kan. Ya, dia lebih tinggi dari tokoh-tokoh bangsa Israel, gitu. Kalau imam yang Perjanjian Lama itu mereka mempersembahkan tiap-tiap hari korban, tapi Yesus Kristus satu kali untuk selama-lamanya, katanya. Ya, dia lebih tinggi bahkan dari Melkisedek, katanya. Nah, itu adalah tipe-tipe argumentasi yang sering dilakukan oleh Rasul Paulus. Sehingga kita meyakini bahwa kitab Ibrani itu adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Jadi, Rasul Paulus ada menulis kurang lebih sekitar 14 kitab. Ya, terus, rasul-rasul lain bagaimana? Ya, Matius. Ya, ada ditulis oleh Rasul Matius apa? Injil Matius 1. Ya. Ditulis oleh Yohanes apa? Yohanes ada menulis kurang lebih sekitar 5 kitab. Yang pertama adalah Injil Yohanes. Yang kedua adalah 1 Yohanes, surat 2 Yohanes, surat 3 Yohanes, dan kitab Wahyu. Itu adalah kitab-kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes. Jadi 14 tadi ya, tambah 1 Matius 15 ya, tambah Yohanes 16, 2 Yohanes ya, 17, sampai Wahyu berarti sudah 20 ya. Terus ditulis oleh Rasul Petrus, 1 Petrus dan 2 Petrus. Jadi kurang lebih berapa? Sudah ada 22 kitab. Lalu kitab-kitab yang bukan ditulis oleh Rasul. Misalnya yang pertama adalah Injil Markus. Mengapa dikatakan tadi bahwa walaupun dia tidak ditulis oleh Rasul, tetapi diakui sebagai firman Tuhan? Misalnya Injil Markus. Ya sebenarnya kita bilang bahwa Injil Markus sering zaman-zaman awal itu sering disebut dengan Injil Petrus. Kenapa? Karena Markus menulis segala sesuatu yang disampaikan oleh Petrus. Gitu. Jadi Petrus itu sebagai mentornya, dan Markus itu sebagai penulisnya. Gitu. Makanya Injil Markus sering juga disebut dengan Injil Petrus. Ya, jadi Markus itu di bawah bimbingan Petrus. Terus Lukas, Injil Lukas sering juga disebut dengan Injil di bawah Paulus, karena Lukas, ingat bahwa Lukas pernah dibimbing oleh si Paulus. Lukas muda pernah dibimbing oleh Paulus bersama-sama Paulus dalam pelayanan dia. Gitu. Sehingga Lukas menulis ya atas dasar bimbingan Rasul Paulus. Kisah para Rasul juga yang dikenal dengan istilah kitab yang di bawah bimbingan daripada Rasul Paulus. Walaupun bukan ditulis oleh Rasul, tetapi diakui oleh Rasul, dibimbing oleh Rasul, dan orang-orang di sekitar mereka juga adalah Rasul. Yakobus. Nah, Yakobus di sini ada beberapa versi ya. Dari murid Tuhan Yesus itu ada 2 Yakobus ya. Katanya bisa jadi salah satunya menulis. Ya kalau misalnya salah satu dari kedua Yakobus yang murid Tuhan Yesus itu ya berarti langsung ditulis oleh Rasul, tidak ada masalah sama sekali. Tetapi ada yang bilang bahwa Yakobus yang menulis di sini adalah Yakobus saudara Tuhan Yesus. Itu tidak ada masalah gitu. Kenapa? Karena di zaman Rasul-Rasul itu sudah diakui oleh mereka sebagai firman Tuhan. Nah, Yudas katanya juga ditulis oleh Yudas saudara Tuhan Yesus. Ingat Tuhan Yesus minimal punya 4 saudara laki-laki dan minimal 2 saudari perempuan. Maksudnya tiri ya. Ya, ini saudara tirinya sebenarnya ya. Jadi setengah saudara ya. Karena mereka tidak satu bapak ya. Bapak yang mereka itu adalah Yusuf, tetapi Tuhan Yesus dikandung oleh Roh Kudus. Jadi ini adalah kitab-kitab yang tidak ditulis oleh Rasul. Tetapi walaupun mereka tidak ditulis oleh Rasul, tetapi kitab-kitab ini di bawah bimbingan Rasul, ya, dan dibaca oleh Rasul dan diakui oleh para Rasul itu sebagai firman Tuhan. Jadi yang 22 sudah ada masalah karena ditulis oleh Rasul. Yang 5 ini walaupun tidak ditulis oleh Rasul, tetapi mereka menulis itu di bawah bimbingan Rasul, dibaca oleh Rasul, dan Rasul-Rasul mengakui itu sebagai
firman Tuhan. Itu buktinya dengan mereka mengutip, kadang mengutip kitab-kitab itu dalam tulisan mereka. Ya, jadi itu ya. Terus, dan poin yang ketiga, kalau yang pertama tadi adalah faktor kerasulan, yang kedua walaupun tidak ditulis oleh Rasul, tetapi di bawah bimbingan Rasul, yang ketiga, tulisan-tulisan yang 27 kitab itu diterima oleh jemaat sebagai apa? Sebagai firman Tuhan. Nah, jadi Tuhan berjanji bahwa umatnya mengenal firman-Nya. Diterima oleh jemaat awal yang mengenal firman Allah. Ya, coba kita baca ayatnya. Nah, gini. Yohanes pasal 10 ayat 16 berkata begini. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengar suaraku dan mereka akan menjadi satu dengan kawanan dengan satu gembala. Demikian akulah gembala yang baik. Domba-dombaku akan mendengar suaraku gitu. Mereka mengerti mana suara gembalanya gitu. Dan ini juga berbicara masalah firman Tuhan. Ya. Dikatakan bahwa Tuhan berfirman dan firman-Nya itu ya, dikenal oleh jemaat awal-awal. Jemaat mula-mula mengenal ini firman Tuhan dan ini bukan firman Tuhan. Pertama mereka tahu ini penulisnya dari Rasul. Yang kedua Tuhan oleh dorongan Roh Kudus ya, memampukan mereka, jemaat mula-mula itu untuk mengerti mana firman Tuhan, mana bukan firman Tuhan. Gitu. Dan yang firman Tuhan itu mereka ya, kumpulkan. Ya, jadi mereka kumpulkan dalam jemaat mereka. Tuhan bilang, mereka akan mendengar suaraku, dan mereka akan menerima perkataanku. Coba kita lihat, ada beberapa ayatnya. Jemaat mengenal firman Allah. Wahyu pasal 22 ayat 2. Dikatakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Kenapa mereka jahat? Ya. Dijelaskan di ayat bawahnya. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Jadi rupanya ada orang datang kepada jemaat Efesus. Dan mereka mencobai jemaat Efesus ini jangan menyebut diri mereka rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Nah, dari Wahyu pasal 2 ayat 2 ini mengajarkan kepada kita bahwa jemaat awal itu mereka tahu mana firman Tuhan, mana bukan firman Tuhan. Mana yang rasul benaran, mana yang rasul palsu. Dan jemaat Efesus dikatakan bahwa bisa tahu, wah ini bukan rasul. Sebenarnya ini adalah pendusta. Gitu. Yang rasul benaran ada Petrus, yang sebenarnya ada Yakobus. Yang rasul benaran itu ada Yohanes, ada Matius gitu. Tetapi yang ini bukan rasul ini, dan jemaat Efesus sudah tahu itu. Kenapa? Karena Tuhan berjanji bahwa umatnya akan mengenal firman-Nya gitu. Nah, ya pasti akan banyak rasul-rasul yang menyebut diri mereka rasul, tetapi jemaat-jemaat itu menolaknya. Ini bukan rasul yang sesungguhnya, ini yang rasul yang sesungguhnya. Ini perkataan rasul, ini firman yang sesungguhnya itu. Jadi jemaat mengenal firman Allah. Jadi faktor jemaat yang menerima dan mengakui itu sebagai firman Tuhan. Terus kita baca. Jadi jemaat menerimanya sebagai firman Tuhan. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, jadi jemaat mula-mula mengakui ke-27 kitab itu sebagai firman Tuhan. Mereka menerima itu sebagai firman Tuhan. Ada orang datang mengaku dirinya rasul. Mereka uji. Mana tandanya, mana mujizatnya? Oh, ini bukan. Ini bukan rasul. Perkataan dia bukanlah perkataan rasul, perkataan dia bukanlah firman Tuhan. Sehingga mereka menolaknya. Kenapa demikian? Karena Tuhan memampukan jemaat mula-mula oleh pertolongan Roh Kudus, ya, yang di sini dikatakan yang dikerjakan oleh Roh Kudus untuk menerima mana yang firman Tuhan, mana yang bukan firman Tuhan. Dan yang firman Tuhan mereka akan catat. Misalnya lihat Efesus, pergi ke Tesalonika, mereka catat kitab Tesalonika. Mereka pergi lagi ke Galatia, mereka catat kitab Galatia. Jadi sampai abad-abad yang pertama, abad-abad kedua, itu tiap-tiap jemaat itu sudah punya beberapa kitab. Misalnya Efesus punya kitab Galatia, bisa jadi dia punya kitab Tesalonika, bisa jadi dia kita punya Filipi dan Kolose. Ya.
Ya, jadi kemana mereka pergi, mereka salin sehingga itu terpelihara, ya, terpelihara di dalam jemaat. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat menerima itu sebagai firman Tuhan. Nah, jadi inilah alasan kita, ya, mengapa kita menerima, ya, 27 kitab itu sebagai firman Tuhan. Yang pertama tadi ditulis oleh Rasul, yang kedua tadi di backup oleh Rasul, dan yang ketiga adalah diterima oleh jemaat. Dan ada yang ditolak oleh jemaat karena jemaat tahu itu bukanlah firman Tuhan. Dan 27 kitab itu diterima oleh jemaat sebagai firman Tuhan. Nah, dengan demikian itu adalah dasar kita juga untuk mengakui ke-27 kitab itu sebagai firman Tuhan dan otomatis menolak kitab-kitab yang lain. Yang katanya ada kitab Injil Barnabas lah, ada Injil apalah, Injil Thomas lah katanya. Tetapi kita bilang itu tidak pernah diakui oleh firman Tuhan. Bahkan dia munculnya belakangan. Ya, bahkan munculnya apa? Munculnya dari kalangan bidat. Ya, makanya itu juga ditolak bukan sebagai firman Tuhan. Nah, dengan demikian sebenarnya akhirnya kita mengakui bahwa 39 kitab Perjanjian Lama adalah firman Tuhan dan 27 kitab Perjanjian Baru adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan terdiri dari 66 kitab. Mungkin ada orang bertanya, jadi sebenarnya kapankah kanonisasi Perjanjian Baru itu selesai? Kita bilang kanonisasi Perjanjian Baru selesai itu tergantung sudut pandangnya siapa. Kalau sudut pandangnya Tuhan, ya, maka ketika itu selesai ditulis, ya, oleh Yohanes di Pulau Patmos, ya, itu sudah kanonnya sudah selesai. Ya, tetapi kan jemaat perlu mengumpulkan banyak kitab dan akhirnya mengakui firman Tuhan, dan jemaat perlu mengumpulkan. Nah, di akhir-akhir abad yang pertama itulah kanonisasi itu sudah selesai. Ya, tinggal nanti mereka kumpulkan kitab-kitab itu dikumpulkan dan disatukan menjadi 27 kitab. Nah, itulah dasar bagi kita untuk mengakui ya 27 kitab itu sebagai kanonisasi yang tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi lagi. Kenapa? Karena Tuhan sudah berjanji menyampaikan seluruh kebenaran kepada para rasul. Tadi kita sudah baca ayatnya. Maka kalau hari ini ada firman Tuhan lagi, maka itu bukan firman Tuhan. Kenapa? Karena seluruh kebenaran sudah disampaikan kepada para rasul. Hari ini rasul-rasul sudah tidak ada lagi. Maka tidak ada lagi wahyu tambahan lagi. Lagi pula katanya tadi bahwa para rasul itu dan para nabi itu dasar gereja. Nah, dasar itu harus dibangun di awal-awal. Nah, mungkin misalnya hari ini ada lagi dasar wahyu si A, dari wahyu si B lagi, wahyu si C lagi, ada nabi A, nabi B, dan nabi C lagi. Kita enggak ada lagi. Masa terus nambah terus pondasi. Pondasi itu cukup di awal, dan Tuhan berjanji akan menyampaikan seluruh kebenaran kepada para rasulnya. Dan itu sudah selesai ketika Yohanes terakhir menulis kitab Wahyu di Pulau Patmos, tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang lagi. Nah, disitulah akhirnya kanonisasi Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan kita akui itu sebagai firman Tuhan. Nah, minggu depan kita akan melihat ada banyak penambahan atau klaim-klaim mereka firman Tuhan atau kesalahan-kesalahan. Ya, kelompok-kelompok tertentu. Karena apa? Karena menambah atau mengurangi firman Tuhan. Tetapi kita percaya 66 kitab itu sebagai kanon, ya, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi lagi karena ukurannya sudah pasti. Dan atas dasar ke-66 kitab itulah kita membangun berbagai macam pengajaran. Ya, dan membangun dasar hidup kita atas firman tersebut. Oke, jadi sampai di sini pembahasan saya tentang kanonisasi. Ya, Bella ini bisa memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati dan Maranatha.